kita akan berikan solusinya untuk bagaimana sih saldo yang mengendap di Redpod yang susah kita tarik atau tidak bisa ditarik hingga saat ini gitu ya. Dan buat teman-teman semuanya, tentunya jangan berharap saldo Anda itu bisa kembali gitu ataupun bisa ditarik. Nah, kecuali dengan cara ini gitu teman-teman. Kita akan berikan caranya bagaimana cara menarik saldo Redpod yang telah dikunci gitu ya. Pantengin terus channel YouTube-nya Elang Planner and jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channelnya Elang Planner ya. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ya di kesempatan kali ini teman-teman semuanya selalu dalam kondisi terbaik gitu ya. Dan juga tidak saya lupakan buat semuanya gitu. Saya selalu mendoakan gitu ya untuk selalu dilimpah curahkan rezeki yang melimpah sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, di kesempatan kali ini kita masih pembahasan di Redpod ya. Karena memang ini tanggung teman-teman. Kalau kita tidak selesaikan atau tidak bahas hingga akhir ya, ini nanggung gitu. Karena kita akan kalau sudah memulai gitu ya untuk membahasnya, maka kita akan bahas terus hingga usai gitu usianya gitu ya, hingga usianya usai ya. Usia platformnya tentunya ya, bukan usia backdoornya gitu teman-teman. Oke, tidak ke arah sana ya maksud saya. Nah, ini berita terbaru dari Redpod gitu ya, walaupun memang kita sempat telat sih membahasnya, telat 1 harian gitu ya atau beberapa hari ke belakang. Ini ada berita nih, berita Redpod ini tidak bisa withdraw gitu ya. Kita akan berikan solusinya untuk bagaimana sih saldo yang mengendap di Redpod yang susah kita tarik atau tidak bisa ditarik hingga saat ini gitu ya. Dan buat teman-teman semuanya, tentunya jangan berharap bahwa saldo Anda itu bisa kembali gitu ataupun bisa ditarik. Nah, kecuali dengan cara ini gitu teman-teman. Kita akan berikan caranya bagaimana cara menarik saldo Redpod yang telah dikunci gitu ya. Good job. Karena saya bingung ya, bahasnya dari mana dulu gitu ya. Karena Redpod ini kejadiannya mirip banget sih sama si ROBD gitu ya. ROBD lah yang kemarin diundur-undur gitu withdrawnya, terus ada pajak lah, apalah segala macam hingga saat ini, hingga websitenya itu tidak bisa diakses kembali gitu ya. Nah, ini di Redpod ini masih bisa diakses nih ya untuk websitenya, cuman untuk withdrawnya tidak bisa ditarik. Nah, bagaimana sih caranya gitu, apalagi yang saldonya lumayan besar gitu, bagaimana cara agar bisa menariknya gitu ya. Nah, ini kita mulai dari beritanya ya atau pengumumannya gitu. Redpod 2022 September 2027, berarti 3 hari ke belakang gitu teman-teman. Memang saya telat sih untuk membuat videonya karena beberapa hal ya. Pengumuman pengguna global Redpod yang terhormat. Ingat, yang terhormat. Redpod telah berkembang pesat baru-baru ini, dan penerbitan koin baru telah menarik perhatian dan pengejaran luas gitu ya. Sekarang telah menerima undangan
MNA gitu ya, dari lembaga-lembaga terkenal di dunia. Oke, kita pura-pura percaya ya. Kita pura-pura percaya dulu teman-teman. Aset platform dan mensirkulasikan aset di dalam platform. Oke. Untuk meningkatkan penilaian tinjauan Redport akan menutup sementara nih ya fungsi penarikan mata uang dan menjual mata uang OTC ya, dan akan membukanya setelah tinjauan berakhir. Menutup dulu katanya. Dulu berarti nanti harusnya bisa dibuka gitu ya. Ya mirip-mirip ROBD lah gitu. Katanya diundur berapa hari, diundur lagi gitu ya. Terus akhirnya bayar pajak, akhirnya nggak bisa ditarik, malah hilang gitu websitenya ya. Lanjut lagi kita baca. Setelah akuisisi selesai, semua pengguna akan menerima hadiah premium aset Redport, akan bergandengan tangan dengan institusi terkenal di dunia untuk menciptakan ekosistem cryptocurrency ya. Aduh, saya kira ekosistem Ponzi dunia. Terlengkap katanya ya, menjadi platform perdagangan cryptocurrency tercanggih di dunia dan memilih aset cryptocurrency berkualitas lebih baik. Setelah tinjauan pendahuluan selesai, kami akan merilis pemberitahuan aktivitas umpan balik segera mungkin. Harap perhatian pengumuman resminya. Maaf atas ketidaknyamanan yang timbul oleh ulasan ini kepada Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan hubungi layanan pelanggan online tepat waktu. Terima kasih atas dukungan dan perhatian Anda kepada Redport, tim Redport. Ini katanya, ya intinya ginilah, teman-teman nggak usah terlalu dibaca juga sih. Yang intinya ini Redport ini sekarang tidak bisa withdraw gitu ya, hingga akhir apa ya katanya, hingga akhir tinjauan katanya. Oke ya, intinya Redport ini nggak bisa withdraw entah sampai kapan gitu. Dari beritanya ini tidak ditentukan berapa hari ataupun tanggal berapa akan bisa withdraw lagi. Dan ini sangat dungu gitu ya. Sangat dungu kalau masih ada yang percaya bahwa ini adalah proses perbaikan ataupun apalah katanya gitu ya, peninjauan atau apapun itu alasannya. Memang seperti itu kisahnya, perjalanannya, dramanya seperti itu. Dan ini saya tujukan seperti biasa gitu ya, untuk yang awam. Karena untuk yang memang mental pencuri gitu, mental pemain Ponzi ini sudah nggak asing. Mereka pun sudah tidak aneh. Bahkan dari informasi yang saya terima gitu ya, bahwa Redport ini akan scam, dan para bebek culasnya itu sudah persiapan untuk pindah ke platform lain yang sama-sama juga itu berskema Ponzi gitu teman-teman. Ya nanti untuk platform barunya kita akan bahas juga ya, tapi untuk di kesempatan kali ini kita bahas saja satu hal gitu ya, bagaimana cara menarik saldo Redport yang tidak bisa atau dibekukan oleh Redport-nya gitu teman-teman. Oke ya, yang pertama itu yang paling penting adalah buat teman-teman data gitu ya, data dulu dari
para leadernya yang ngajak kalian gitu ya. Kalian kumpulkan saja rekan-rekan kalian terdekat gitu ya untuk melakukan pelaporan. Mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan si leader yang ngajak kalian ataupun satu tahap di atas kalian itu dapat ataupun mau ganti rugi. Karena kalau tidak, ini ada jerat hukum, teman-teman. Perlu teman-teman ingat, biar teman-teman yang awam ini tidak istilahnya tidak dibodohi ataupun tidak ditakuti oleh leader kalian yang di atas kalian gitu ya. Di sini bahwa leader itu bisa kena jerat hukum gitu ya untuk yang mengajak kalian. Gitu. Makanya bisa kalian kumpulkan teman-teman dekat kalian yang satu komunitas di bawah dia itu ya. Lalu kumpulkan juga bukti-buktinya. Lalu bisa laporkan ke aparat ataupun ke Polda lah ya, yang lebih enaknya gitu teman-teman. Dan sudahlah, jangan berharap lagi ini akan bisa WD lagi teman-teman. Ini gejala akhirnya, ini ini tuh tanda-tanda gitu ya bahwa si Redpot ini lagi mempersiapkan dirinya untuk kabur, lagi mempersiapkan dirinya untuk mengambil uang kalian gitu ya, secara perlahan, secara pelan-pelan gitu. Nah sudahlah, jangan bego gitu, jangan berharap oh nanti bisa lagi WD katanya ya, atau oh nanti ini bener nih si Redpot ini lagi perbaikan atau apalah segala macam gitu ya, atau tinjauan gitu dan lainnya. Sudahlah, itu lupakan saja, percaya saja gitu teman-teman, karena memang sudah banyak buktinya gitu ya. Kita bahas video sudah ratusan juga teman-teman, dan itu semuanya juga terbukti kita itu membahasnya tidak asal gitu teman-teman, tapi sesuai dengan bukti dan juga faktanya gitu, dan pada akhirnya juga scam gitu dan kabur gitu ya. Nah kembali lagi yang tadi ya, buat ke pelaporan gitu, itu yang pertama nih. Yang pertama itu teman-teman untuk melaporkan, ya mudah-mudahan gitu ya si leader kalian ini bisa menggantinya pada kalian gitu, bisa mempertanggungjawabkan gitu. Karena kalau tidak ya sudah, ambil jalur hukum aja teman-teman, ambil laporan gitu, jangan mau damai gitu. Karena apa? Karena ini biar jerah nih para mentor, para leader ataupun para upline-nya gitu, biar nggak kebiasaan, biar nggak keenakan main yang semacam ini gitu ya. Nah untuk yang keduanya gitu ya, cara agar bisa menarik saldo gitu yang mengendap di Redpot teman-teman. Ini agak sulit sih, tapi ini insya Allah bisa mengganti lah gitu ya, ataupun bisa terganti uang yang Anda hilang di Redpot ini gitu ya. Tapi ini perlu kelapangan dada teman-teman. Pertama-tama teman-teman memang perlu ikhlaskan lah, karena memang itu sudah tidak mungkin, menurut saya sudah sangat tidak mungkin. Kalau saya flashback ke belakang gitu ya, dari kejadian semacam ini tidak pernah ada bisa gitu untuk menarik secara langsung gitu ya, kalau udah aplikasinya atau platformnya itu sudah scam gitu teman-teman. Nah ini pertama, Anda perlu lapang dada ya, karena itu memang mau tidak mau, suka tidak suka gitu, ini kesalahan Anda sendiri gitu. Karena kita, teman-teman yang lainnya itu sudah membahas sejak awal, sejak dari awal kemunculannya gitu ya, bahwa ini akan scam, akan menipu gitu ya. Nah ini pertama, Anda perlu lapang dada gitu, belajarlah ikhlas dulu gitu. Yang kedua, nah Anda sholat tobat, memohon maaf tuh, minta ampunan gitu. Kenapa? Karena
ini mau tidak mau, Ponzi ini dimanapun bersembunyinya, maksudnya modusnya apapun gitu, ini tetap skema penipuan, teman-teman. Skema yang menjerumuskan. Jadi walaupun ada yang diuntungkan gitu ya, tetap saja akan lebih banyak yang dirugikan gitu dengan skema ini. Makanya dengan Anda ikut platform semacam ini gitu ya, ya mau tidak mau Anda sudah masuk ke dunia tipu-tipu gitu ya. Makanya pertama, belajar lapang dada, ikhlaskan dulu lah. Nanti akan tergantikan gitu uang yang Anda hilang di Redbot gitu ya. Nah, kedua, sholat tobat, minta maaf gitu ya. Dan jangan sekali-kali lagi mengulangi hal semacam ini. Jangan sekali-kali lagi ikut main-main di skema Ponzi, apapun modusnya gitu ya. Apapun modusnya. Karena sudah banyak terbukti ya teman-teman bahwa skema Ponzi semacam ini bukan hanya menghilangkan uang gitu ya, tapi memecahkan juga persaudaraan, pertemanan gitu ya. Banyak yang pecah gara-gara hal semacam ini gitu ya. Oke, yang pertama, kembali lagi ya. Yang pertama, ikhlaskan, berlapang dada gitu ya. Yang kedua, sholat tobat gitu teman-teman. Dan juga meminta maaf gitu ya kepada Tuhan gitu ya. Atau mungkin kalian punya yang awam gitu ya, nggak sengaja, bukan nggak sengaja, nggak tahu gitu ya. Dengan hal ini benar-benar awam, Anda minta maaf juga kepada bawahan yang Anda ajak gitu. Mudah-mudahan nggak menuntut lah, mudah-mudahan dia juga ikhlas gitu, ikhlas. Nah berikutnya, berapapun uang Anda gitu ataupun sisa uang Anda yang ada, yang Anda pegang, Anda sedekahkan gitu teman-teman. Sedekah saja semampunya gitu ya, berapapun itu, sedekah saja kepada orang yang membutuhkan gitu teman-teman. Nah ini mudah-mudahan gitu ya, insya Allah rezeki yang hilang di aplikasi penipuan ini akan Tuhan gantikan dengan cara yang lain, dengan jalan yang lain gitu teman-teman. Nah itu jalanan yang harus dilakukan gitu agar uang Anda bisa terganti. Anda tentunya paham gitu ya bahwa berbagi itu akan mengundang rezeki yang lebih banyak lagi gitu ya. Dan Anda hentikan pengharapan bahwa Anda akan bisa menarik uang lagi di Redbot ini. Sudahlah, berharap bisa digantikan dengan hal lain gitu ya. Bisa dengan bisnis Anda yang makin besar gitu ya. Terus pekerjaan Anda yang makin lancar, atau keluarga Anda makin sehat gitu. Itu rezeki yang melimpah juga teman-teman. Karena tidak mungkin untuk ownernya gitu ya untuk bisa atau untuk gitu mengembalikan uang Anda gitu. Ya itu pesan saya sih, mudah-mudahan bisa dipahami dengan segala kekurangan gitu ya, kekurangan bahasa saya gitu ya, cara penyampaian saya yang memang kurang bagus dan juga kadang ada kata-kata yang tidak enak. Tapi mudah-mudahan ini teman-teman bisa memahaminya, juga bisa memaafkannya gitu apabila ada kata-kata yang salah ataupun menyinggung buat teman-teman yang menonton gitu. Terima kasih yang sudah menyaksikan hingga akhir gitu ya. Saya selalu doakan agar semuanya selalu sehat dan juga diberikan kelimpahan rezeki gitu ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.